Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada CICT EduFit yang ke-7. Nah, di dalam seri yang ke-7 ini, kita ngomongin tentang manajemen dampak. Bersama saya, Rio Zakarias Widiandaru. Ketika kita pertama kali mendengar istilah dampak, yang teringat apa sih? Ya, dampak itu apa sih? Jadi, kalau secara definisi, dampak adalah hasil perubahan yang disebabkan oleh organisasi. Ya, organisasi itu apa? Organisasi kita, perusahaan kita, yayasan kita yang kita buat. Dampak itu dapat berbentuk positif dan negatif, maupun dampak itu dapat sesuai yang kita rencanakan ataupun yang tidak kita inginkan. Tapi kalau kita melihat terkait dengan definisi berdasarkan KBBI, ya, adalah di sini adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibatnya baik negatif maupun positif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dampak adalah hasil dari perubahan yang disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh kita, dapat berbentuk positif maupun negatif, sesuai dengan tujuan yang kita rencanakan maupun yang tidak kita rencanakan dan tidak kita inginkan. Ya, Bapak Ibu, kalau dikatakan untuk apa sih kita mengukur dampak ini, gitu ya? Kenapa sih organisasi atau perusahaan kita ini mengukur dampak, gitu ya? Apa manfaatnya dampak itu tersebut? Jadi dampak itu, apabila kita mengukur dampak, minimal kita yang pertama adalah apa? Mengetahui, ya, dampak yang kita ciptakan dari organisasi atau proyek kita, ya, baik itu dampak terkait dengan lingkungan, dampak terkait dengan ekonomi, dan dampak terkait dengan sosial yang diciptakan oleh organisasi kita. Kemudian kita dapat mengetahui keefektifan program CSR yang kita buat, program CSR atau activity yang kita buat. Kemudian kita supaya tahu dalam meningkatkan atau memaksimalkan dampak positif yang kita ciptakan, kemudian kita minimalkan dampak negatif. Dalam hal ini apa? Berarti kita melakukan mitigasi resiko atas kegiatan proyek atau program yang kita lakukan. Kemudian apa lagi? Ya, kita jadinya kalau kita sudah mengukur dampak, kita dapat mengetahui nih cara mengumpulkan informasi, data yang berkualitas agar kita dapat gunakan untuk perbaikan ke depannya. Kemudian mungkin yang terakhir, kita dapat membuktikan nilai tersebut, ya, nilai atau value yang kita ciptakan kepada stakeholders kita. Jadi erat kaitannya dengan apa? Creating share value atau CSV. Ya, perhitungan dampak ini adalah dapat membuktikan bahwa impact creation atau value creation melalui program-program CSV yang kita buat. Kemudian sebelum kita ngomongin lebih lanjut terkait dengan dampak, ya, ada 3 aspek penting yang harus kita ketahui dalam mengelola dampak. Ya, yang pertama adalah kita mengetahui dimensi dampak. Kemudian yang kedua, kita memahami bahasa yang sama yang kita gunakan, ya, dalam memahami tentang theory of change atau teori perubahan. Ya, nanti di theory of change atau teori perubahan ini kita akan buatkan sendiri videonya khusus untuk membahas itu. Kemudian yang ketiga, kita menghitung dampak menggunakan SROI, Social Return on Investment, dengan cara memahami 7 prinsip yang ada dan 6 tahapan, ya, sesuai dengan standar Social Value Internasional. Ya, langsung kita masuk ke dalam apa sih dimensi dampak itu. Ada 5 dimensi dampak, ya, yang ada berdasarkan Impact Management Project. Sebelumnya kita membahas 5 dimensi dampak tersebut, kita bahas sejenak yuk, apa sih itu definisi social responsibility, ya. Definisi social responsibility based on ISO 26000 adalah tanggung jawab organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya kepada masyarakat dan lingkungan melalui perilaku transparan dan etis yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.
Ya, di sini adalah tanggung jawab organisasi. Organisasi ada apa? Organisasi profit dan non-profit. Jadi perusahaan, yayasan, ya, organisasi masyarakat, pemerintah daerah, UMKM itu melakukan tanggung jawab sosial. Ya, di sini. Kemudian tadi ada berdasarkan ISO 26000 ada pembangunan berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan sendiri itu ada definisinya, Bapak Ibu. Definisinya adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhannya sendiri. Ini definisi yang paling populer berdasarkan Brundtland Report tahun 87. Nah, langsung kita masuk di dalam 5 dimensi dampak berdasarkan Impact Management Project. Dimensi yang pertama yaitu dimensi what. Dimensi yang kedua ada dimensi who, kemudian yang ketiga ada dimensi how much, yang keempat ada dimensi contribution, dan yang kelima ada dimensi risk atau resiko. Kita bahas singkat. Dimensi what ini adalah menjelaskan perubahan apa yang berhasil dikontribusikan oleh organisasi, baik itu positif maupun negatif. Serta kita mengetahui betapa penting perubahan ini bagi para pemangku kepentingan. Ya, dimensi ini ya berarti kita harus mengetahui apa yang pertama, perubahan yang dirasakan, baik positif, negatif, atau yang direncanakan atau tidak direncanakan oleh pemangku kepentingan kita. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui ambang batasnya. Ketika ambang batas itu dikatakan penting oleh pemangku kepentingan tersebut. Jadi apa? Ambang batas ini supaya kita mengetahui ternyata dampak itu atau perubahan itu sudah dirasakan oleh pemangku kepentingan kita. Ya, kemudian yang ketiga, kita harus mengetahui perubahan yang paling penting. Karena apa? Saya rasa yakin ya, banyak perubahan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan kita, oleh penerima manfaat kita. Mungkin ada 3, di antara 3 tersebut mana yang paling penting, ya, menurut mereka. Kemudian yang keempat adalah dikonteskan terkait dengan perubahan yang dirasakan oleh aspek dan tujuan global lainnya. Misalkan saat ini perubahan terkait dengan aspek SDG, dampak yang diciptakan oleh SDGs. Jadi perubahan ini dapat berkontribusi pada goals yang mana? Ya, tidak hanya satu goals, mungkin banyak goals. Kemudian yang kedua, dimensi who. Ini membantu organisasi dalam mengidentifikasi siapa saja pemangku kepentingan yang terkait dan relevan. Jadi kita harus mengetahui apa pemangku kepentingan kita. Siapa saja pemangku kepentingan yang relevan dan yang merasakan perubahan atas aktivitas yang kita buat atau proyek yang kita jalankan. Kemudian kedua, kita harus mengetahui batasannya. Jadi batasan di sini apa? Lokasi pemangku kepentingan kita di mana? Kemudian dari perubahan apa yang dirasakan baik dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Kemudian yang ketiga, kita perlu mengetahui tingkatan perubahan level perubahan atau level dampak yang dirasakan oleh pemangku kepentingan. Karena apa? Setiap pemangku kepentingan itu pastinya akan merasakan level atau tingkatan yang berbeda-beda. Mungkin antara saya, Bapak, Ibu merasakan dampaknya akan berbeda-beda. Mungkin saya merasakan 1, Ibu, Bapak merasakan 2, ada yang merasakan 3. Oleh sebab itu kita harus mengetahui tingkatan atau level dampak yang dirasakan. Kemudian yang keempat, penting sekali kita mengetahui karakteristik pemangku kepentingan. Di sini kita harus tahu level pendidikannya, bagaimana status pekerjaannya, jenis kelaminnya, mungkin pendapatan harian dan bulanan, budaya masyarakat setempat dan lain sebagainya. Ini penting sekali untuk diketahui. Yang ketiga terkait dengan dimensi how much. Ya, how much ini mengetahui berapa banyak jumlah pemangku kepentingan yang mengalami perubahan. Ingat, jumlahnya dan tingkatan perubahan yang mereka alami dan berapa lama mengalami perubahan tersebut. Jadi kita harus mengetahui terkait dengan apa? Skala. Skala itu apa? Mengetahui jumlah populasi yang merasakan perubahan atau dampak. Kemudian yang kedua, dari aspek tingkatan, levelingnya, mengetahui tingkat perubahan atau dampak dari masing-masing penerima manfaat. Yang ketiga adalah durasinya. Durasi dampak, durasi perubahan yang dirasakan oleh penerima manfaat. Kemudian yang keempat, terkait dengan dimensi contribution. Ini membantu organisasi memahami apa? Sejauh mana mereka berkontribusi pada hasil dengan mempertimbangkan apa yang akan terjadi tanpa ada kegiatan organisasi kita, tanpa ada kegiatan perusahaan kita. Yaitu berarti dalam hal ini adalah apa? Skenario kontrafaktualnya. Jadi supaya kita dapat menjawab apa?
dua hal terkait dengan tingkatan yang pertama, yaitu kontribusi organisasi terhadap tingkat perubahan dengan memperhitungkan perkiraan tingkat perubahan yang akan terjadi tanpa ada intervensi organisasi atau perusahaan kita. Kemudian yang kedua, durasinya. Nah, kontribusi organisasi terhadap durasi perubahan. Kalau tanpa ada kita, tanpa ada organisasi kita, atau tanpa perusahaan kita, ya berapa lama durasi perubahan tersebut akan dialami. Jadi kalau nanti dikaitkan dengan perhitungan berdasarkan SRO atau Social Return on Investment, ada istilah dead weight, ada istilah contribution atau attribution, dan ada displacement dan drop off. Kemudian dimensi yang terakhir ada dimensi resiko. Ya, dimensi resiko ini adalah menilai kemungkinan dampak akan berbeda dari yang kita rencanakan, dan bahwa perbedaan tersebut akan menjadi aspek penting dari perspektif orang atau komunitas atau lingkungan yang mengalami perubahan atau dampak. Jadi kita perlu mengetahui apa sih kalau di dimensi ini. Yang pertama yaitu analisis resikonya, jenis resiko dampaknya. Jadi ada 9 jenis resiko dampak yang dapat merusak proses perubahan dan dampak. Ini dapat dilihat lebih lanjut terkait dengan standar yang ada. Kemudian yang kedua, tingkat resiko dampaknya. Jadi di sini ada probability atau kemungkinan dan tingkat keparahan resiko dampak yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga, strategi mitigasinya. Jadi setelah kita tahu resikonya, kita tahu tingkatannya, kita harus melakukan mitigasi resiko. Harapannya apa? Untuk mengurangi tingkat resiko dampak yang akan terjadi. Ya. Jadi, oke. Setelah itu kita akan ngomongin apa sih hal penting yang kedua, gitu ya. Hal penting yang kedua yaitu terkait dengan pemahaman bersama. Jadi kita harus memahami terkait dengan theory of change atau teori perubahan. Teori perubahan ini adalah aspek fundamental ketika kita ingin mengetahui, kita ingin memanage, atau kita ingin menciptakan dampaknya. Kita harus mengetahui theory of change atau teori perubahannya. Jadi theory of change ini adalah menjelaskan bagaimana kegiatan yang kita lakukan ini dapat dipahami dan akhirnya mendapatkan hasil yang kita rencanakan. Ya, jadi untuk mencapai akhir dampak yang ingin kita capai. Di sini, teori of change ini dapat memberikan langkah-langkah untuk memastikan aktivitas dan sumber daya yang digunakan sesuai dengan perubahan yang akan kita inginkan. Ya, apa sih teori of change itu? Biasanya kita mengenal istilah ada input, activity, output, outcome, dan impact. Ya. Di sini apa? Kalau untuk perencanaan nanti di dalam kita mendesain, pasti kita akan mulai dari aspek dampak apa yang ingin kita capai, impact apa yang ingin kita create, gitu ya. Kemudian kita backwards ke belakang, ada outcomes-nya, bagaimana yang harus kita capai, output apa saja yang harus kita lakukan, activity yang harus kita lakukan, dan input yang kita butuhkan. Tetapi di dalam evaluasi, di dalam kita menghitung dampak, kita mengidentifikasi dari input apa dulu yang diberikan oleh pemangku kepentingan atau stakeholder, activity yang dijalankan, outputnya, outcome hingga impact. Sebagai pengantar, activity adalah kegiatan yang dijalankan. Output adalah ringkasan kuantitatif hasil dari aktivitas. Outcomes adalah perubahannya, changes-nya dari sebuah aktivitas, perubahan yang terjadi. Kemudian impact yang sudah dimoneterkan, yang sudah diciptakan, dikurangi dengan beberapa parameter-parameternya yang diciptakan oleh organisasi kita. Ya, kita akan membahas detail mengenai theory of change ini di video kita yang lainnya. Ya, jadi harus diperhatikan juga, harus dilihat juga. Kemudian yang ketiga, aspek pentingnya apa? Kita menghitung dampak menggunakan social return on investment. Ya, social return on investment ini sangat populer, dipopulerkan dan diinisiasi oleh Social Value International. Ada 7 prinsip dan 6 tahapan di dalam perhitungan SROI. Nah, apa saja sih sebenarnya 7 prinsip dan 6 tahapan tersebut? Sebelumnya kita lihat apa sih SROI ini, barang apa sih SROI ini, ya. Jadi SROI ini merupakan alat ukur untuk mengetahui berapa besar perubahan nilai sosial, nilai ekonomi, dan lingkungan yang diciptakan oleh suatu aktivitas, proyek atau program CSR atau investasi sosial kita.
Jadi, kalau dulu Bapak Ibu mengenal istilah ROI, Return on Investment. Tapi sekarang ada tambah huruf S-nya, yaitu Social Return on Investment. Jadi, aspeknya nggak hanya aspek ekonomi saja, tapi ada aspek sosial dan lingkungannya. Kemudian SROI ini merupakan kerangka kerja. Jadi, untuk mengukur dan menghitung. Pendekatannya digunakan secara partisipatif. Jadi, SROI ini harapannya menguji nantinya apa input yang diberikan oleh organisasi dan outcome yang diciptakan hingga dampaknya. Ya, jadi di dalam social return on investment ini adalah basicnya adalah mengukur perubahannya, yaitu outcomes-nya. Dari mana perubahan tersebut didapatkan. Kemudian SROI ini ada 2 Bapak Ibu metodenya. Jadi menggunakan forecasting dan evaluasi. Kalau forecasting ya kita melakukan projection ya. Kita mulai dari apa dampak yang akan kita ciptakan. Kemudian kita buat backwards, kita mundur. Jadi kita prediksi dampak apa yang kita ciptakan, activity-nya harus kita lakukan, output dan outcomes-nya. Kalau evaluasi sifatnya retrospective. Jadi ini adalah berdasarkan apa yang sudah terjadi Bapak Ibu. Biasanya sebagai tips, awali dulu dengan menghitung dampak. Kemudian setelah dihitung itu dijadikan acuan dasar untuk kita memproyeksikan, membuat forecasting SROI-nya. Kemudian 7 prinsip di dalam SROI. Yang pertama adalah involve stakeholder, yang kedua understand what change, yang ketiga value the thing that matter, yang keempat ada only include the material, yang kelima do not overclaim, yang keenam ada be transparent dan verify the result. Yang pertama sih, apa sih kalau kita ngomongin involve stakeholder ini? Jadi melibatkan para pemangku kepentingan, yaitu seluruh pihak yang membuat dampak maupun pihak yang terdampak dengan aktivitas organisasi kita. Kemudian yang kedua, understand what change. Jadi pahami perubahannya. Pahami perubahan apa saja yang terjadi dan dievaluasi dengan bukti-bukti yang ada. Gitu ya. Yang ketiga, value the thing that matter. Jadi nilai seluruh perubahan yang penting. Kemudian yang keempat, only include what is the material, adalah masukan dan catat poin-poin penting dan material. Gitu ya. Kemudian yang kelima, nggak boleh overclaim nih. Ya, nggak boleh overclaim. Kalau itu diciptakan oleh kita atau organisasi kita ya nggak masalah. Tapi kalau itu diciptakan oleh organisasi atau individu lain ya jangan diklaim, gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian be transparan. Jadi harus transparan. Nanti metode perhitungnya, pendekatannya, proses yang digunakan ini harus disertakan di dalam laporan dan diverifikasi hasilnya. Nah, verifikasi hasil ini adalah diperiksa oleh pihak independen yang tepat. Jadi diverifikasi oleh pihak ketiga. Itu. Sekarang kita masuk terkait dengan 6 tahapan di dalam SROI. Yang pertama yaitu menetapkan ruang lingkup dan mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan. Kemudian yang kedua, memetakan perubahannya. Mulai dari peta dampak. Nanti ada peta dampak berdasarkan standar yang dibuat oleh Social Value International yang bisa digunakan. Tapi Bapak Ibu dapat membuat peta dampaknya sendiri sesuai dengan konteks organisasi atau perusahaan Bapak Ibu. Kemudian identifikasi input, menilai input, mengklarifikasi output, dan menjelaskan outcome. Yang ketiga, mengumpulkan bukti perubahan yang terjadi dan memberikan nilainya. Jadi mulai dari mengembangkan indikator outcome, pengumpulan data outcome, menetapkan berapa lama outcome terakhir berlangsung, dan penilaian pada outcome. Yang keempat yaitu menetapkan dampaknya. Menetapkan dampak ini apa? Disesuaikan dengan kondisi makro. Ya, ada discount factor nanti, kemudian dihitung attribution-nya atau kontribusi pihak lain, dihitung dead weight-nya, dihitung displacement-nya apabila ada, dan menghitung drop-off-nya. Nilai kemerosotan apabila proyeknya dilakukan lebih dari 1 tahun. Nah, definisi singkat terkait dengan apa sih dead weight? Dead weight itu apa? Sebuah pengukuran terkait dengan outcomes apabila nggak ada kegiatan, nggak ada proyek kita. Jadi outcome-nya tetap tercipta atau tidak. Yang kedua, displacement. Displacement sendiri itu apa? Memindahkan permasalahan dari satu daerah ke area lainnya yang berdekatan. Jadi mungkin dalam hal ini dampak negatifnya pindah dan lain sebagainya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang ketiga yaitu attribution. Di sini adalah kontribusi organisasi lain atau individu lain. Dan yang terakhir adalah drop off, kemerosotan. Penurunan dari waktu ke waktu terkait dengan proyek yang kita buat. Ini penting untuk diukur agar apa? Kita tidak overclaim. Ya. Kemudian tahap kelima, menghitung dampak dengan SROI-nya.
Ya, jadi setelah kita menghitung outcome, kita kurangin dengan dead weight, attribution, displacement, dan drop off, baru kita hitung. Jadi SROI ini yaitu rumusnya adalah total benefit atau impact dibagi total input atau investasinya. Jangan lupa di present value kan terlebih dahulu apabila untuk mengevaluasi dan future value untuk forecasting. Ya, jangan lupa untuk melakukan analisis sensitivitas. Cek ulang bagaimana dead weight, attribution, dan drop off-nya. Cek ulang pendekatan finansial, cek ulang kualitas outcome dan nilai inputnya sudah benar atau belum. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tahap yang ke-6, tahap terakhir, yaitu laporkan, gunakan hasilnya, dan integrasi di dalam organisasi atau perusahaan Bapak Ibu. Ya, jadi apa sih? Kita perlu menginformasikan kepada stakeholder nilai dampak yang sudah kita ciptakan, kemudian kita gunakan hasilnya. Dari hasil apa? Proses pengambilan keputusan. Hasil apa? Improvement, tindak lanjut, dan lain sebagainya. Kemudian mengintegrasikan dalam proses organisasi atau program atau project. Jadi, di dalam laporan SROI harus ada rekomendasi dan lesson learned agar ada tindak lanjut dan improvement. So, Bapak Ibu sebagai penutup, ya, perlu diingat ada 3M penting di dalam manajemen dampak. Yang pertama yaitu measure. M yang pertama, measure, ukur dulu. Jadi mengukur berapa besar perubahan atau dampak yang telah terjadi, baik itu positif dan baik itu negatif. Kemudian M yang kedua yaitu manage, yaitu melakukan sesuatu untuk meningkatkan perubahan positif dan mengurangi perubahan negatif. Jadi di sini apa artinya? Kita melakukan mitigasi resiko. Yang ketiga yaitu maximize, yaitu membuat perubahan dalam upaya untuk menciptakan nilai sebanyak mungkin. Ya Bapak Ibu, ingat 3M tersebut. Jadi kalau ditanya kapan sih baiknya kita mengukur dampak, Bapak Ibu, sebenarnya mengukur dampak program itu setiap tahun. Karena biaya investasi yang dikeluarkan di awal tahun, bagaimana dampaknya di akhir tahun. Sama seperti membuat laporan keuangan. Sebagai penutup, kalau kita tidak melakukan sekarang, menghitung dampak program atau proyek kita, terus kapan lagi? Kalau tidak kita yang menghitung, nanti melakukan manage dan memaksimalkan dampak organisasi dari proyek yang kita buat, terus siapa lagi? Jadi Bapak Ibu, selamat menghitung, selamat memanage dan memaksimalkan dampak. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik tombol notifikasi untuk terus mendapatkan update konten dari yang kami buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keberlanjutan.